Oke guys, jadi ada beberapa hal yang mau gue update di akuarium galeri ini. Yang pertama, sebelum kita lanjut ke akuarium ini, itu ada akuarium baru. Gue akan update beberapa hal yang akan gue lakukan di beberapa minggu ke depan. Nah, singkat cerita, akuarium ini nanti planningnya itu untuk akuarium air laut. Ikan yang rencana mau gue isi untuk akuarium air laut itu masih entah itu lionfish atau pufferfish. Pufferfish kan dia ada yang salt water, ada yang fresh water. Jadi kita akan isi dengan pufferfish yang air laut atau salt water. Alternatif lain mungkin gua akan isi dengan lionfish, karena lionfish itu cukup mudah dan cocok lah untuk pemula air laut seperti gua. Karena gua sekali lagi belum pernah memelihara ikan air laut sama sekali. Oke, jadi yang untuk akuarium ini kita itu nanti untuk air laut. Nah, akuarium ini ikannya si burik itu gue pindahin ke akuarium ini karena gue ngerasa kayaknya sayang banget akuarium dengan settingan seperti ini cuma gue isi airnya setengah dan ikan cana. Jadi akhirnya gue putusin, gue beli akuarium baru. Ini nanti bentar lagi kita bahas ya. Jadi untuk akuarium ini balik lagi, ini nanti mau gue isi beberapa opsi ya. Jadi kalian kasih masukan ke gue. Pilihan gue itu ada piranha Rombeus atau Manueli, atau gue isi ikan lohan. Karena jujur gue lagi nyari ikan lohan, tapi karena ikan lohan ini kan banyak ya, ada SRD, ada Kamfa, King Kamfa, dan banyak jenis-jenis atau tipe-tipe lain. Gue nggak tahu apa yang paling bagus dalam arti kata, mana yang paling populer dan mana yang kira-kira menarik untuk kita pelihara, kita progres, dan gue update untuk konten-konten berikutnya. Karena sekali lagi gue emang pengen pelihara ikan lohan dan space yang ada tuh di sini. Tapi ada hardscape, menurut kalian gimana? Nggak apa-apa atau seperti apa? Karena kalau dari tema hardscape ini kan tetap di Amazon ya. Jadi tadi mikirnya sih ya piranha ya, entah Manueli atau Serrasalmus atau mungkin axolotl. Tapi gue nggak tahu ya kalau axolotl itu. Ya kita lihat lah nanti, menurut kalian gimana? Kalau gue sih kepikiran ini diisi ikan lohan. Nah, kita lanjut ke akuarium berikutnya ya. Jadi yang ini udah clear. Ini intinya ikan cana maru red sampit gue pindahin ke akuarium yang sebentar lagi kita bahas. Dan kalau ini seperti biasa, ini nggak ada diganggu-ganggu. Dan akuarium ini itu lagi, apa lohan gue isi di akuarium ini dan itu diisi ikan lain, atau akuarium ini tetap Peacock Bass Temensis. Jadi kan gue punya waktu untuk tantangan membesarkan Peacock Bass Temensis sampai tanggal 5. Singkat cerita, menang kalah sih gue akan tetap beli sama Bang Vincent, karena gue akan tetap ngelanjutin untuk memelihara 10 ekor Peacock Bass Temensis. Jadi kalau gue menang tantangan, gue tinggal beli 5 ekor lagi. Cuma kalau kalah tantangannya ya gue harus beli 9 ekor. Tapi itu urusan nanti lah, itu urusan gua sama Bang Vincent. Singkat cerita, apa gua tetap ngelanjutin progres Peacock Bass Temensis di tank ini, dan itu akan tetap gua gedein sampai dia size mungkin 25-30. Karena kalau 25-30 10 ekor di tank ukuran segini kan sempit ya. Jadi sampai semaksimal mungkin atau senyaman mungkin Peacock Bass Temensis sampai size berapa lah bisa gue gedein di akuarium ini, baru gue pindahin ke tank yang lebih besar atau seperti apa gue nggak tahu. Jadi itu yang mau gue tanya kalian, ini diisi lohan atau diisi Peacock Bass Temensis atau diisi ikan lain. Nah berikutnya untuk akuarium ini tetap untuk si Mambo. Nah kemarin kan gue pakai pasir malang merah yang kasar, itu kemarin udah gue keluarin. Rencana gue mau ganti dengan pasir malang warna merah yang halus, karena menimbang dan memperhatikan komen-komen dari kawan-kawan, kalau pakai pasir malang yang kasar itu dapat merusak sisik si Mambo. Jadi setelah gue perhatiin sih emang agak baret-baret sedikit ya karena emang kemungkinan besar karena waktu itu pakai pasir malang yang kasar. Jadi mau gue ganti dengan pasir malang merah yang halus. Jadi ini lagi kosong karena Mambo lagi ikut kontes di Padang. Jadi kita akan update mengenai akuarium yang baru ini, dan gua akan tunjukin settingannya dan semuanya lah, dan berapa total biaya yang keluar untuk gua ngebeli akuarium ini. Karena ini gua beli baru tadi siang dan ikan juga baru banget, ini gua pindahin dari akuarium yang ini.
Oke, kita langsung bahas mengenai akuarium ini guys. Oke, jadi akuarium ini dimensinya panjang 60, lebar 30, tinggi 30. Gue beli itu 125.000 ya. Jadi akuariumnya ini pakai kaca full 5 mili dan ukuran ini ukuran standar yang banyak ada di toko-toko akuarium. Jadi gue beli itu bukan pre-order, jadi gue tinggal beli karena mereka udah stok ya, udah bikin beberapa banyak karena ini salah satu ukuran standar yang banyak dibeli oleh para penghobi ikan hias ya. Jadi ini gue beli udah langsung jadi. Nah, untuk akuarium ini gue isi si Red Maru Sampit. Dan sebenarnya sih awalnya gue nyari akuarium yang panjangnya 50 cm. Kenapa gitu? Karena gue kan ada rak nih, bukan rak sih, laci ya. Laci seperti ini yang nggak kepake. Jadi gue pikir ini kayaknya kalau misalnya pendek kayak gini nggak mengganggu estetika akuarium galeri. Dan juga ya gue kan masih coba-coba nih, jadi gue pakai barang yang ada aja. Dan kebetulan ini kan lacinya masih bagus, jadi gue bisa taruh barang-barang di sini, terus makanan ikan di sini, jadi nggak berantakan di atas meja gue itu lagi. Nah, jadi karena akuarium yang standar itu adanya panjangnya 60 cm, jadi ya udah deh, gue buat settingannya kayak gini. Rencana gue kan kalau 50 cm gue bisa dapat 2 akuarium ya. Tapi setelah gue pikir-pikir 60 cm oke juga. Jadi gue bisa taruh makanan ikan di sini dan ya gue mau ngecharger handphone atau taruh piala contohnya kan. Cia elah taruh piala di sana. Nah, jadi ini gue khususin untuk si Red Maru Sampit. Ini dia bener-bener baru banget pindah. Jadi settingannya gue pakai lampu LED biasa aja nih, 60.000 gue beli yang warna putih. Nah, sedikit catatan guys, kalau lampu LED dia kan biasanya bisa nempel ke kaca ya. Tapi untuk jaga-jaga, karena namanya barang elektronik ketemu air itu biasanya tidak berakhir baik. Jadi ini gue ikat pakai kabel T. Terus jadi kebetulan akuariumnya ada skor tengah kayak begini, emang udah dari sananya. Jadi gua gantung di sini. Jadi kalau ini copot, lampunya nggak jatuh ke air karena udah ada gantungan di sini. Itu untuk main aman aja. Soalnya gue bisa aja taruh lampunya di atas sini, tapi kayaknya kalau kayak gini kan bagian atasnya bersih. Nah, kemudian untuk tutup akuarium, ini gue ada beberapa akrilik bekas. Ini bener-bener bekas, kalian bisa lihat aja ujungnya ini bengkok-bengkok kayak gini. Nah, ini tadi gua rapihin sedikit, terus gua pakai aja untuk penutup akuarium si Red Maru Sampit ini. Jadi sebenarnya gua lagi mikir mau bikin tutup yang lebih rapi. Cuma untuk sementara kayaknya kayak gini aja udah oke. Dan untuk settingan tank ini gua pakai filter. Ini filter gua yang udah lama banget. Tadi gua otak-atik gudang gua ketemu. Jadi ini adalah namanya HOB, Hang on Back Filter. Dan ini sangat kecil ya arusnya. Flow rate-nya sangat kecil karena sekedar aja. Tuh. Ya. Nah, ini gue sukanya dengan hang on back yang gue punya ini, dia ada surface skimmernya juga sebelah sana. Jadi ya oke lah untuk ala-ala filter aja. Jadi airnya bukan air tenang atau gimana, dapat filtrasi juga walaupun filtrasi ala-ala. Nah, kemudian gue pakein heater. Jadi gue ambil heater gue yang dari sana, tuh sisa satu, kan yang lainnya ada dua nih. Tuh sisa satu karena kebetulan kan akuariumnya juga nggak ada isi. Jadi gue ambil aja pakai dulu barang yang ada, jadi nggak usah keluar duit lagi. Gue pakein heater di sini. Sebenarnya ini agak lebay filternya karena ini adalah filter 150 watt untuk akuarium sekecil ini, tapi ya udah untuk sementara gue pakai dulu. Dan kalau untuk settingannya, ini kenapa gue taruh di depan jendela begini, karena banyak diskusi sama kawan-kawan, ikan cana sih kalau bisa gue garis bawahi ya, kalau mau bagus intinya itu harus kena matahari. Jadi itu sampai ada 3 pohon gua, itu pohon pucuk merah, gua potong sengaja supaya cahaya matahari masuk langsung ke akuarium ini. Sebelumnya itu, ini baru bener tadi dipotong tuh.
Nah, baru dipotong. Jadi sebelumnya kan ketutupan sama pohon pucuk merah kan. Nah, itu gue potong. Jadi matahari langsung kena si Cana Red Maru Sampit kita ini guys. Nah, supaya ya tanningnya tanning alami gitu. Itulah kenapa gue pikir ya udah gue beli aja akuarium seperti ini. Dan ini nanti nggak gue pakein background, nggak gue pakein substrate. Pure, udah ini settingan finalnya seperti ini. Cuma tinggal di penutupnya yang harus gua perbaiki lah, atau gimana, gua cari yang lebih bagus atau gimana, karena ini kan gue bilang tadi ini gua menggunakan apa yang ada aja, jadi gua nggak ada ngeluarin duit untuk beli sesuatu yang lain ya, karena ini coba-coba. Nah, karena akuarium ini juga akuarium kecil, semisalnya gua rasa ini kayaknya merusak estetika akuarium galeri. Ya ini kan akuarium kecil guys, ini gampang gue pindahin, mau gue pindahin kemana juga gampang. Ini kalau kosong juga gue sendiri juga bisa ngangkat kan. Jadi ini bukan sesuatu big deal, sesuatu yang bakal repot kalau nanti mau dipindah-pindahin. Ya ini akuarium kayak gini kan ringan banget ya, satu orang aja bisa ngangkat kok. Nah terus di sini di settingan akuarium ini gue nggak pakai lobang-lobangin segala macam kayak akuarium gue yang lain. Karena sekali lagi kan ya setelah gua iniin, Cana sebenarnya pakai filter baik, tapi nggak pakai filter juga nggak apa-apa. Jadi benar-benar tergantung kalian. Tapi sekali lagi pakai filter boleh, nggak pakai filter nggak apa-apa, bukan suatu kewajiban. Tapi lebih baik, alangkah lebih baiknya kalau pakai filter. Tapi ya itu ke pemahaman orang masing-masing. Nah jadi untuk akuarium ini untuk water change, karena ketinggian air cuma 20 cm, setelah gue hitung volume air itu cuma 10 galon. 10 galon ya kasarnya gue ambil pakai ember aja udah mungkin udah setengah air akuarium ini keganti kan, bisa gue ganti dengan mudah. Jadi intinya kan ini akuarium kecil, mau ganti air juga sangat gampang. Jadi gue rasa nggak perlu gue bolong-bolongin, ya gue pakai gayung aja udah 2, 3, 4 kali gayung udah sekian puluh persen water change. Jadi gua rasa ya udahlah biarin aja kayak gini. Ini mungkin agak kembali ke cara manual pakai selang atau pakai ember. Gua nanti water change-nya sambil bersih-bersih akuariumnya. Karena udah langsung ke expose dengan matahari seperti ini, ya jangan kaget kalau akuariumnya cepet berlumut seperti itu. Tapi sejauh ini ikannya oke-oke aja. Cuma bener-bener baru banget dia pindah, jadi baru mulai adaptasi lagi. Dibilang gosong enggak, ini merah marun kalau kalian bisa lihat, bukan hitam kayak si Bang Jago. Cuma karena bener-bener baru pindah aja, jadi warnanya belum keluar. Dan kemarin sih udah kembali merah lagi ya. Jadi kemarin sempat gosong gara-gara digangguin istri gua terus, tapi akhirnya sekarang udah tuh. Ini bukan hitam, ini merah nih. Nah ini gue biasain aja, gue akan biasain dia dengan akuarium settingan polosan seperti ini supaya ya tadi gue bilang dapat tanning alami. Jadi gue nggak pakai lampu-lampu tanning lagi, biarin aja dia di tanning alami hanya dengan gue taruh di depan kaca seperti ini. Jadi benar-benar kalau siang itu matahari jam-jam 9 sampai jam 1 itu pas biasanya ada di sana. Jadi dia dapat tanning alami sekitar 5 jam, 4-5 jam, oke lah. Nah seperti itu sih untuk settingan si ikan Cana Maru Red Sampit ini. Jadi ikan Cana ini gue ada rencana untuk bawa kontes di Malang. Nanti itu ada kontes ikan Cana Maru di Malang tanggal 29 sampai 31 Januari. Gue bawa 2 ekor, yang untuk Cana Maru varian red gue bawa dia, dan untuk Cana Maru varian yellow gue ada ikan satu lagi yang belum bisa gue expose ke kalian. Nanti mendekati hari H kontes akan gue expose. Nah kalau nanya kenapa nggak diekspos, karena kalau gue expose dari sekarang ya udah bisa keburu dicari lawannya. Tapi kalau ikan Cana ini ya udahlah, udah keburu diekspos juga kan. Jadi ya seperti itu. Nah ini ikan baru tadi siang kan gue pindahin. Jadi gue mau lihat juga dia di tank polos, dia berapa hari bisa stabil warnanya, barnya segala macam. Jadi ini juga sebenarnya sih ya salah satu persiapan untuk kontes.
gue pengen tahu dia ini seberapa cepat bisa adaptasi di tank yang polos. Karena selama ini kan dia di tanknya yang bersubstrate dan juga dengan menggunakan background hitam. Jadi ini gue monitor nih, gue pantau kalau sampai 2 hari 3 hari udah warnanya udah stabil, udah full. Nah berarti ini peluang insya Allah bisa bersaing lah di arena kontes. Tapi kalau enggak, ya itu cerita lain lah ya. Itu permasalahan lain yang harus gue cari tahu gimana biar dia cepat beradaptasi di lingkungan yang baru. Nah untuk kontes Cana Padang mungkin besok lah ya, atau nanti malam atau gimana, gue update perkembangan terakhir mengenai kontes ikan Cana Maru yang ada di Padang. Nah itu kan yang Cana Maru di Padang, Bang Jago dan Mambo yang sedang bertanding tuh di sana. Nah itu nanti gue update di video berikutnya, karena di video ini gue cuma mau bahas settingan tank si ikan Cana Maru Red Sampit ini. Nah ini belum mau gue kasih nama karena belum tahu mau dikasih nama apa. Jadi kita lihat aja di video berikutnya seperti apa. Jadi secara umum seperti ini settingannya. Dan itu aja video update gua mengenai akuarium galeri. Jadi seperti itu, gua mau minta pendapat kalian mengenai tank-tank ini, bagusnya seperti apa settingannya. Dan untuk mega tank minggu depan udah mulai proses perombakannya. Jadi tunggu aja videonya, dan ya udah itu aja. See you guys in my next video. Bye bye.